Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jika aku menyerap semua kekuatan di pintu gerbang hitam ini, bisakah aku membukanya? Tanya Xiaoyan. Tidak, kamu mencari kematian. Kekuatan penyegelan pintu secara khusus diatur untuk menyegel Kaisar Iblis Kembar. Kekuatan separuh lainnya dari Kaisar Iblis Kembar sebanding dengan Doudi Bintang 7, kata Lon Yi. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Sementara Xiaoyan mengerutkan keningnya, satu suara tiba-tiba mengejutkannya, sepertinya aku punya cara, kata Mu Peng. Xiaoyan dan Yueru sedikit terkejut saat mendengar kata Mu Peng. Cara apa itu? Tanya Xiaoyan. Aku memang memiliki cara untuk membuka pintu segel ini, hanya saja aku sedikit khawatir dengan sosok menakutkan yang disegel di dalamnya. Namun bersiaplah, aku akan membawamu masuk, kata Mu Peng. Dia melambaikan tangannya dan segel di tangannya segera berubah, mengikuti segel di tangan Mu Peng yang berubah, ruang di sekitar mereka tiba-tiba berfluktuasi. Ketika aura biru yang aneh muncul dari tubuh Mu Peng, sedikit getaran muncul di pintu gerbang, sesaat kemudian jarinya menunjuk ke depan, hancurkan, kata Mu Peng. Segera cahaya biru melesat keluar dari jarinya dan menghantam pintu gerbang hingga akhirnya sedikit celah terbuka. Xiaoyan cepat masuk, teriak Mu Peng. Xiaoyan segera mengangguk, tubuh menjadi sinar cahaya saat melesat masuk ke gerbang hitam. Xiaoyan, hati-hati, teriak Yueru dengan cemas. Jangan khawatir, aku meninggalkan sesuatu di tubuhnya, jika sesuatu terjadi padanya kita akan segera tahu, mari kita tunggu dia di sini, kata Mu Peng. Sementara itu di sekitar sumut spasial nampak beberapa sosok sedang bertengkar. Mueller, jangan sombong, bukan giliranmu bicara di sini, kata sosok hitam. Apapun itu, kita harus memfokuskan untuk kebangkitan Kaisar Iblis, aku khawatir kalian harus mematuhiku, kata Mueller sambil mengeluarkan token perintah. Itu token perintah Kaisar Iblis, bagaimana bisa di tanganmu, kata kelompok sosok hitam nampak terkejut. Melihat token ini sama melihat Kaisar Iblis, kenapa kalian belum berlutut, kata Mueller menyeringai. Hidup Kaisar Iblis, kata kelompok sosok hitam, hanya bisa berlutut tak berdaya. Menurut perintah Kaisar Iblis, aku akan mulai merencanakan semuanya untuk pemulihan Kaisar Iblis, apa kalian mengerti, kata Mueller dengan tajam. Dimengerti, jawab semua sosok hitam. Sementara itu Xiaoyan juga telah memasuki gerbang hitam, dia sedikit terkejut saat merasakan aura di sekitarnya yang dipenuhi dengan chi dingin yang liar. Matanya kemudian menyapu ruangan yang sangat besar, ada sungai yang mengalir perlahan tidak jauh, dan di atas sungai, ada batu yang agak megah. Apa itu? Gumam Xiaoyan terkejut. Xiaoyan mendekat dan melihat air di sungai berwarna gelap, dia melambaikan tangannya dan api putih melesat terbang ke atas permukaan sungai gelap, namun kekuatan sungai menakutkan langsung menekan api putih hingga api putih langsung jatuh ke dalam sungai hitam. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat itu. Sial, apa-apaan ini, pikir Xiaoyan menggerutu. Apa ini perairan terlarang? Perairan ini dapat menghilangkan semua kekuatan penyusup, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya, itu akan menjadi seperti orang biasa, karena itu kita hanya bisa berjalan melalui jembatan, kata Jinlong. Di mana jembatan itu? Tanya Xiaoyan. Jinlong sedikit tersenyum sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan melesat ke atas permukaan sungai sebelum akhirnya sebuah jembatan muncul di atasnya. Ayo pergi, kata Xiaoyan melesat dan mendarat di jembatan. Xiaoyan baru saja melangkah ke jembatan ketika ekspresinya berubah serius saat merasakan tekanan gravitasi menakutkan yang menekan tubuhnya ke bawah saat dia melangkah di jembatan. Setelah melangkah lebih jauh Xiaoyan terkejut menemukan bahwa ada kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan yang langsung menyerang tubuhnya. Dia baru saja akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan, namun kekuatan jiwanya juga ditekan. Sial, ini sangat merepotkan, pikir Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia segera berhenti bergerak maju, namun begitu ia berhenti, tekanan besar langsung menindas tubuhnya hingga ia sedikit membungkuk. Tidak heran begitu banyak orang tewas di perairan terlarang ini, pikir Xiaoyan tertegun. Ketika dia sampai di tengah jembatan, gelombang tekanan menakutkan tiba-tiba muncul dan menghantamnya. Saat ini, Xiaoyan tidak memiliki pertahanan di tubuhnya, dan kekuatan jiwanya tidak dapat digunakan, namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiaoyan masih berdiri kokoh di jembatan air terlarang. Namun darah di tubuhnya mulai bergolak, jika serangan itu terus berlangsung, dia tidak akan bisa terus bertahan.
kilatan melintas di matanya saat dia duduk bersila dan memaksakan diri untuk menyerap semua kekuatan di sekitarnya, namun tak disangka penyerapan ini segera membuat docinya tiba-tiba melonjak dengan liar. Apa aku akan menerobos lagi? Pikir Xiaoyan dengan kegembiraan melonjak di wajahnya. Dia dengan cepat duduk bersila. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan terlarang ini akan ditelan olehnya sendiri secara kebetulan. Namun dia juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki gerakan ajaib misterius yang diberikan oleh seorang lelaki tua saat itu, kemungkinan tubuhnya akan terluka parah. Setelah menyerap kekuatan, Xiaoyan perlahan bergerak maju dengan langkah berat, namun dengan peningkatan kekuatan mental, dia jauh lebih mudah berjalan di jembatan dan akhirnya sampai di ujung jembatan dan mendarat, namun pemandangan di depannya menyebabkan Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Apakah ini tidak ada jalan keluar? Seru Xiaoyan tersenyum pahit. Api putih melonjak di tubuhnya dan dia berjalan menuju kedalaman ruang di mana ada batu besar di ruang yang luas. Xiaoyan berjalan mendekati batu besar di depannya, kemungkinan adalah tempat di mana Kaisar Iblis Kembar disegel. Aneh, bagaimana bisa ada aura iblis yang sangat menakutkan di batu besar ini? Seru Jinlong. Mungkinkah itu Kaisar Iblis Kembar? Kata Xiaoyan dengan hati-hati merasakan batu besar di depannya. Di satu ruangan nampak Wu Jiang dan Hudu tengah berbincang. Sepertinya ada seseorang memasuki tanah terlarang. Gerbang hitam adalah pintu segel bersama dari 3 Panatua Agung, kata Hudu dengan wajah sedikit kusam. Sialan, kuharap itu bukan sekte iblis. Kita harus segera ke sana. Jika Kaisar Iblis Kembar bersatu, pertarungan berdarah akan meletus di Suantian, kata Wu Jiang. Dia melambaikan tangannya dan celah spasial muncul. Saat berikutnya keduanya muncul di pintu masuk hutan mayat dan memasukinya. Tidak lama setelah keduanya pergi, beberapa sosok muncul dan satu suara dingin terdengar, kita harus menangkap semua orang yang mengikuti kompetisi perebutan poin ini. Mari kita persembahkan para manusia bodoh ini kepada Kaisar Iblis Kembar sebagai perayaan pembukaan segel. Pergi dan lakukan, kata Mueller dengan dingin. Dimengerti, kata beberapa sosok hitam di samping Mueller saling memandang sebelum menghilang. Xiaoyan, kali ini, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan, gumam Mueller dengan keganasan melonjak di wajahnya. Sementara itu di tempat terlarang, satu suara dingin tiba-tiba bergema, siapa yang dengan berani memasuki tempat terlarang? Suara kuno yang muncul, segera mengejutkan Xiaoyan. Senior, saya datang ke sini untuk beberapa harta di sini, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Apa kamu tahu bahwa ini adalah tempat penyegelan? Karena sekarang kamu tahu, kamu hanya bisa tinggal, kata suara yang datang dari batu besar. Di saat yang sama aura yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari batu besar. Apakah kamu berniat menyerang? Kata Jinlong yang suaranya bergema di tempat itu. Di saat yang sama, Jinlong juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh ruang menjadi keemasan dan cemerlang. Raja Naga Emas, seru sosok ilusi di batu besar itu terkejut. Kekuatan yang baru saja terpancar dari batu besar dengan mudah dihancurkan oleh cahaya emas Jinlong. Raja Naga Emas, kamu belum mati. Bukankah kamu dikejar dan dibunuh oleh 3 makhluk abadi dari sekte iblis? Kata sosok itu dengan ketidakpercayaan. Tidak semudah itu aku mati, kata Jinlong mendengus dingin. Ini benar-benar kasus surga memberkati dunia manusia, kata sosok itu dengan senang. Jangan senang dulu, sekte iblis tidak bisa diremehkan, kata Jinlong. Baiklah, kita akan membicarakan ini nanti. Kupikir kamu pasti tahu tujuanku datang ke sini, kata Jinlong. Memang ada harta karun di bawah kota iblis, tapi aku hanya sedikit merasakan kekuatan bocah manusia ini, kata sosok itu. Kamu dapat yakin, potensi anak ini tidak terbatas, karena dia dan Tu sesama-sama berlatih teknik Feng Jue, kata Jinlong. Feng Jue, seru sosok itu terkejut. Cahaya abu-abu langsung menyapu tubuh Xiaoyan. Saat cahaya abu menyapu tubuh Xiaoyan, Feng Jue di dalam tubuh Xiaoyan perlahan melonjak seolah tertarik oleh energi abu-abu ini. Ini benar-benar api Feng Jue, seru sosok itu nampak begitu terkejut. Ini mungkin takdir, Feng Jue itu diambil oleh Tuser dan sekarang gilirannya untuk datang lebih dulu. Anak muda, aku adalah monumen 9 jiwa, yang dirancang untuk menekan iblis yang kuat di tempat ini. Selain aku, ada 8 monumen, tetapi iblis yang mereka segel semakin kuat. Saya memiliki harta yang sangat berharga di sini, tetapi apakah kamu bisa mendapatkannya? Itu tergantung pada keberuntunganmu, kata sosok itu.
Saya akan melakukan yang terbaik, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Anak muda yang sopan, mata pria tua Tuse itu masih tajam, dia bisa melihat orang dengan sangat akurat, kata sosok itu. Baiklah, kita harus segera mulai, kata Jinlong. Perlu kukatakan, sosok di kolam dingin itu adalah tubuh jiwa, namun sosok di sumur spasial ini adalah tubuh manusia, kata sosok itu. Jadi itu sebenarnya tubuh jiwa, seru Xiaoyan terkejut. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia, tanya Xiaoyan. Tubuh manusia adalah penguasa segala sesuatu, tidak hanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki keunggulan unik dalam kultivasi, kata sosok itu. Anak muda, aku akan menyerahkan sisanya padamu, kata sosok itu sebelum menghilang. Siapa itu? Keluarlah, kata Xiaoyan. Satu sosok tiba-tiba keluar dan perlahan muncul di samping tablet batu. Xiaoyan melihat lebih dekat dan melihat bahwa sosok ini ternyata adalah seorang wanita muda nan cantik. Apakah kamu yang sejak tadi menangis? Tanya Xiaoyan. Kamu bisa mendengar tangisanku, katakan kalau kamu berbohong padaku. Kata wanita itu, aku benar-benar bisa mendengar tangisanmu, aku hanya tidak tahu mengapa kamu menangis di sini, kata Xiaoyan. Selama bertahun-tahun, saya menangis di sini, tetapi sayangnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang hari ini yang dapat mendengar suara saya, seharusnya ribuan tahun, itu benar-benar waktu yang lama, kata wanita itu. Xiaoyan menatap wanita itu sementara kekuatan jiwanya menyapu memeriksa tubuh wanita ini, dia tampaknya bukan tubuh jiwa, tetapi tubuh nyata, tubuh manusia. Namun, di bawah tubuh yang indah ini, Xiaoyan samar merasakan aura iblis yang kuat. Senior, bagaimana menurutmu wanita ini? Tanya Xiaoyan. Selain berlatih keras, ada cara lain untuk dilahirkan kembali, yaitu menemukan tubuh manusia. Selama tubuh manusia cocok dengan tubuh jiwanya, maka jiwa-jiwa ini juga dapat mengandalkan kultivasi yang kuat untuk menemukan tubuh yang cocok dengannya. Tapi dunia ini besar, sulit untuk menemukannya. Sepertinya wanita ini telah mencapai semacam kesepakatan dengan Kaisar Iblis Kembar, kata Jinlong. Mungkin ada sesuatu pada wanita ini yang membuat Kaisar Iblis Kembar takut, gumam Xiaoyan. Mengapa kamu di sini selama ribuan tahun, mengapa kamu tidak pergi? Tanya Xiaoyan. Wanita itu tersenyum ringan, kalau saya mengatakan bahwa saya ada di sini karena dibunuh dan disegel. Apakah kamu percaya padaku? Tanya wanita itu. Aku tidak percaya, kata Xiaoyan acuh tak acuh. Kamu, kata wanita itu sedikit marah. Sebenarnya aku juga ingin pergi dari sini, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan itu, karena setiap kali kekuatan jiwa atau tubuhku ingin terbang 10 meter dari batu besar, selalu ada penghalang aneh yang menghalangi, karena itu saya tidak bisa keluar, kata wanita itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku jika kamu membutuhkan bantuanku? Tanya Xiaoyan. Jika suatu hari kamu bertemu dengan seorang pria bernama Muzi di luar, katakan padanya bahwa sumpah aliansi gunung di masa lalu telah berlalu, mantan wanita bernama Yuxuan telah meninggalkannya, aku ingin dia melupakan semua itu, kata wanita itu. Muzi, hanya saja ribuan tahun telah berlalu, apakah dia masih hidup, atau sudah mati? Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, melihat ke langit saat berkata, tidak, dia belum mati, dia masih hidup di dunia ini. Jangan khawatir, akan kusampaikan bila bertemu dengannya, kata Xiaoyan. Saya tahu tujuanmu datang ke sini, tapi bagaimana Kaisar Iblis Kembar bisa ditekan dengan begitu mudah, kata wanita itu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sekarang tunggu aku untuk melihat apa yang ada di dalam batu ini hingga mengapa kamu terjebak di dalamnya. Kata Xiaoyan, tubuhnya berkedip dan muncul tak jauh di depan tablet batu. Api putih menyala di matanya saat dia dengan cepat memindai batu besar, kejutan melintas di matanya saat dia menoleh ke Yuxuan, aura di tubuhmu mengandung energi segel di batu ini, jadi tidak mungkin bisa pergi dari sini. Batu ini memiliki kekuatan pengikat samar yang dapat mengikat semua jiwa dan tubuh roh, jadi kamu tidak bisa keluar, kata Xiaoyan. Kekuatan jiwaku juga terperangkap di dalamnya, selama bertahun-tahun, kesepian telah bersamaku sepanjang waktu, aku sudah terbiasa, bertemu denganmu hari ini juga merupakan harapan bagiku, kata wanita itu. Xiaoyan sedikit tersenyum, dan perlahan mendekati batu besar, namun batu besar tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menghalangi Xiaoyan sejauh 5 kaki.
cahaya merah yang kuat menyelubungi wanita itu, dan energi iblis menakutkan nampak muncul pada wanita itu dan melindunginya. Api putih segera melonjak di tubuh Xiaoyan dan menahan cahaya merah menyebabkan riak energi liar yang menyebar. Di saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar, "Bocah kecil, itu tidak buruk, kamu benar-benar dapat menekan kebencian di dalam hatinya," kata sosok misterius perlahan muncul. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.